Sial, ternyata mereka mengetahui keberadaanku. Aku berlari tunggang langgang tak tahu arah dan tujuan, berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Kawanan suku ini sungguh beringas, mereka berlari seolah tak kenal lelah. Jantungku terasa mau copot, akibat tenaga yang hampir habis. Deru napas tersengal-sengal, aku benar-benar kelelahan. Sampai suatu ketika, aku berlari ke arah semak belukar. Beruntung di sana ada sebatang pohon besar. Aku berlindung dan sembunyi di balik batangnya, berhenti sejenak untuk mengatur napas, demi memulihkan tenaga. Seluas mata memandang tidak ditemukan keberadaan mereka. Bola mataku mengadar ke semua sisi hutan belantara ini. Mungkinkah suku kanibal itu tidak lagi mengejar? Tapi harus tetap waspada, bisa saja mereka bersembunyi dan mengintai dari balik semak-semak. Firasatku mengatakan bahwa mereka hanya kehilangan jejak saja. Belum lagi seutuhnya tenaga pulih kembali, aku mengalami dilema yang hebat. Di antara semak-semak itu, tepatnya di sisi pohon, di mana saat ini aku berlindung, terdapat seekor binatang buas yang tengah tertidur pulas. Aku akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Namun ketika kaki ini melangkah, kriyak. Telapak kakiku menginjak dahan kering, patahannya memberi bunyi yang cukup nyaring. Sesaat aku terdiam mematung menahan napas, perlahan-lahan mengangkat kaki dari pijakan. Hal itu dilakukan agar tidak membuat suara yang lebih keras lagi, jangan sampai membangunkan harimau yang sedang tertidur di sebelah pohon sana. Harimau itu mengeliang-mengeliutkan tubuhnya. Sampai di sini, seketika bongkahan merah dalam dada seolah memberi jeda untuk beberapa saat, nadi seolah berhenti berdenyut. Sungguh kejadian ini membuatku merasakan takut yang teramat sangat. Dengan mata yang tak berpaling menatap hewan buas itu, perlahan aku melangkah mundur kembali ke peraduan semula. Sungguh, dilema ini membuatku tak tahu harus melakukan apa lagi. Hutan rimba ini bukan hanya dihuni oleh suku kanibal saja. Kawanan binatang buas masih merajalela di dalam belantara ini. Aku hanya terdiam tidak tahu harus memulai dari mana. Yang jelas saat ini tubuh bergetar begitu hebat, jantung berdetak lebih cepat. Situasi ini sungguh membuatku serba salah. Hanya doa yang bisa aku panjatkan untuk saat ini, karena hanya ialah yang mampu mengeluarkan aku dari situasi yang tidak mengenakan ini. Ya Tuhan, berilah hamba pertolongan-Mu. Begitulah permintaan hatiku, bagaikan buah simalakama, keluar menjadi buruan suku kanibal, berdiam diri hanya akan menjadi santapan binatang buas. Sungguh tak ada pilihan, namun belum lagi menemukan cara agar bisa secepatnya keluar dari dilema ini. Tiba-tiba, wuss, sebuah tombak menancap tepat di bawah selangkangan, di antara kedua kaki. Sepertinya persembunyian ini sudah diketahui. Aku bingung apa yang harus diperbuat, sementara di sebelah sana seekor harimau mulai terjaga dari tidurnya. Di sisi lain suku kanibal tengah mengepung, lengkap dengan tombak yang sudah siap mengarah tepat ke tubuhku. Tidak ada pilihan lain, aku harus keluar dari persembunyian. Hanya ada satu cara, yaitu, melompat melewati tubuh harimau itu. Dengan begitu binatang buas ini akan terjaga dan berjibaku melawan orang-orang suku kanibal. Hal ini sungguh tidaklah mudah, butuh keberanian dan tekad yang kuat untuk melakukannya. Tentunya semua itu sudah aku perhitungkan konsekuensi dari keputusan ini. Suatu perjuangan tidak akan pernah sia-sia, itu sudah menjadi takdir dari Yang Kuasa. Aku memusungkan dada, menarik napas dalam-dalam, bismillah. Kun fayakun, hak kata Allah, apa yang terjadi terjadilah. Jika sudah kehendaknya tak ada yang dapat menolak. Aku mundur 2 langkah ke belakang untuk mengambil ancang-ancang, melompat setinggi yang aku bisa untuk melewati tubuh harimau itu. Bruk, sempurna, aku melakukannya dengan pasti, mendarat tepat sasaran. Roar, roar, raungan harimau itu memecahkan kesunyian. Dengan wajah khas seekor raja hutan sangatlah mengerikan. Entah apa yang terjadi pada mereka, tanpa pikir panjang segera saja aku berlari sekencang-kencangnya meninggalkan mereka. Pandangan mata mengedar ke semua sisi hutan. Di depan sana, terlihat dari kejauhan di balik rimba ini terdapat lokasi yang terang benderang. Mungkin itu adalah perumahan penduduk. Tujuanku hanya satu, meminta perlindungan dari orang-orang yang berada di sana. Wuss, kembali sebuah tombak melesat hampir mengenaiku. Sial,
lagi, aku kian menambah kecepatan, berlari sekencang-kencangnya bak harimau sedang berburu. Menerobos semak belukar, bahkan goresannya tidak lagi dihiraukan. Tidak ada waktu untuk memikirkan kondisi tubuh, pelarian semakin nyata, lega rasanya saat menampakkan kaki di pasir putih, hutan rimba telah terlewati. Secercah harapan mulai terlihat, semoga ini adalah akhir dari petaka yang sangat menakutkan ini. Jauh aku semakin menjauh meninggalkan hutan belantara yang mencekam itu. Namun aku memperlambat kecepatan saat melihat hampara biru di depan sana. Pesisir ini membentang tak bertepi. Laut, ucapku, seakan tidak percaya dengan apa yang terlihat. Miris aku terjebak, kembali ke hutan jelas tidak mungkin karena aku sudah dikepung. Berenang jelas bukan solusi terbaik, suku kanibal ini memburu bak hewan buas menerkam mangsa. Tamatlah sudah riwayatku, tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Namun secara tak sengaja aku melihat ada sepotong bambu di tepi laut, yang terbawa ombak. Gegas saja aku menghampiri bambu itu, tujuan hanyalah satu berenang dan menjadikannya pelampung. Dengan langkah cepat aku sedikit berlari, namun sepertinya niatku sudah diketahui oleh suku kanibal biadab itu. Bertubi-tubi anak panah dan tombak mereka lontarkan ke arahku. Ketika tanganku hendak mengambil bambu itu, tiba-tiba, tangan kananku terkena anak panah. Senjata seperti tongkat kecil memiliki ujung yang sangat runcing itu menembus telapak tanganku. Matahari yang berada tepat di atas kepala, membuat darah mengucur kian deras. Walau dalam kondisi yang tidak memungkinkan aku tetap bertekad mengambil bambu itu, karena inilah harapan satu-satunya untuk bisa membebaskan diri dari lembah kematian ini. Dengan segenap tenaga yang tersisa akhirnya aku mampu meraih bambu itu. Tanpa berpikir panjang aku langsung saja berenang ke tengah laut. Walau serangan anak panah dan tombak terus saja menghujamku, namun pada kenyataannya aku mampu menjauh dan meloloskan diri. Aku terus saja berenang menjauh tanpa arah yang pasti. Seketika tubuhku kembali bergetar hebat. Ternyata luka yang mengakibatkan pendarahan di tangan memancing kedatangan kawanan hewan buas yang hidup di dalam air. Astaga, itu hiu banteng pemakan daging sedang mengintaiku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.